Jembatan Pelabuhan Sydney. Sydney 1970. David Freeman hidup bahagia bersama keluarganya. Putrinya Luna adalah segalanya. Dah sayang. Dah ayah. Luna adalah gadis kecil yang lincah. Dia suka membantu ibunya. Tapi setiap hari, Luna bakal sepenuhnya dia. Beberapa lama, kapanpun ia melihat foto kakeknya, Ralph Freeman. Luna amat suka pada foto itu. Ia harus tahu segalanya tentang kakeknya. Ibu, seperti apa kakek dulu? Kakekmu sangat terhormat. Ia membangun jembatan pelabuhan Sydney yang terkenal. Ia bahkan menerima penghargaan. Aku tahu semua itu. Beritahukanlah yang aku tidak tahu. Luna, ibu sudah memberitahumu semua yang ibu tahu. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, tanya ayahmu. Aku sudah tanya ayah berkali-kali, tapi jawaban ayah selalu sama dengan ibu. Sepertinya kalian tidak tahu apa-apa tentang kakek. Sebaiknya kau tidak tahu lebih banyak tentang dia untuk sekarang. Merasa kesal, Luna pergi. Ia tahu ibu dan ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi apa? Luna mulai mengumpulkan informasi tentang kakeknya. Ia mulai mencari berita tentang kakeknya di koran-koran tua. Kau sedang apa? Aku sedang mencari koran tua. Untuk apa? Untuk mencari tahu tentang kakek. Bella kesal setelah mendengar ini. Hal yang ia takutkan terjadi. Malam itu, Bella memberitahu David tentang pencarian Luna. Rasa ingin tahu Luna hanya akan terus tumbuh. Haruskah kita beritahu Luna rahasia tentang kakeknya? Tidak, dia masih terlalu muda. Nanti kita beritahu dia saat waktunya tepat. Hari ini adalah hari ulang tahun Luna yang ke-18. Seluruh keluarga sibuk bersiap-siap. Tapi Luna berdiri di depan foto kakeknya. David memahami rasa penasaran Luna, jadi ia menghampiri putrinya. David mengalungkan kalung foto di leher Luna dan mencium keningnya. Selamat ulang tahun anakku sayang. Terima kasih ayah. Seluruh keluarga sedang bersiap untuk pestamu. Dan kau berdiri di sini melihat ke kakek. Ayah, aku ingin tahu tentang kakek. Ayah sudah beritahukan semua yang ayah tahu. Apalagi yang ingin kau tahu? Ayah hanya memberitahuku yang orang lain tahu. Ayah belum memberitahukan detail pribadi tentang ayahnya ayah. Luna, dia orang yang sangat sibuk. Dia biasa bekerja sepanjang waktu. Ayah tidak tahu banyak tentang dia karena ayah tidak banyak menghabiskan waktu dengannya. Saat kakek pensiun, dia sudah tua dan tidak cukup sehat untuk memberitahu ayah tentang riwayat hidupnya. Baik ayah, tapi aku ingin hadiah darimu. Ayah tidak bisa bilang tidak, berjanjilah padaku. Ayah berjanji. Aku ingin melihat jembatan pelabuhan Sydney karya kakek. Apa? Ayah bilang ayah tidak akan bilang tidak. Tapi itu terlalu jauh, akan terlalu lama untuk tiba di sana. Aku tidak peduli. Aku ingin ke jembatan pelabuhan Sydney besok. Setelah bicara dengan ayahnya, Luna membantu dalam persiapan ulang tahunnya. David dan Bella gelisah malam itu. Mengapa kau bilang iya? Kapan aku bilang iya? Luna yang membuat rencana sendiri. Ia masih remaja. Kau tahu itu kan? Jembatan itu kutukan bagi keluarga kita. Aku tahu, tapi pergi ke jembatan itu tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan kembali sebelum malam. Kurasa kau harus memberitahu Luna yang sebenarnya. Tidak, ini bukan waktu yang tepat. Bella dan David tidak bisa tidur malam itu. Keesokan paginya, Luna dengan senang sudah siap. Ayah, aku siap. Cepatlah, nanti kita terlambat. Iya, tunggu. Dengan ragu, David dan Bella mengantar Luna ke jembatan pelabuhan Sydney. Begitu keluarga itu duduk di mobil, foto Ralph Freeman jatuh ke lantai. Kaca bingkainya pecah. Luna senang sekali mimpinya akan jadi nyata hari ini. Tapi Bella dan David khawatir pada satu hal lain. Hari sudah sore saat mereka tiba di jembatan pelabuhan Sydney. Akhirnya kita tiba. Ayah, jembatannya tidak sejauh itu. Nah, lihatlah cepat. Kita harus segera pulang. Tapi ibu, kita kan baru sampai di sini. Luna sedang mengagumi jembatan itu saat matanya berair. Besar sekali.
Bagaimana cara kakek membangun jembatan ini? Saat itu pula, Luna menyentuh pagar jembatan dan jembatan itu tiba-tiba mulai bergetar. 3 tengkorak yang dikubur dalam jembatan membuka mata mereka. Ayah, apa yang terjadi? Kita harus pergi dari sini sekarang. Tapi mengapa? Apa yang terjadi? Apa yang ayah sembunyikan dariku? Jembatan ini adalah kutukan untuk keluarga kita. Ada kecelakaan terjadi saat jembatan ini dibangun. 3 pekerja jatuh dari jembatan ini. Mereka sedang bergelantung pada pagar jembatan saat kakekmu datang berlari. Mereka memohon kakek agar menolong mereka, tapi kakekmu takut dia akan tewas juga bila ia menolong mereka. Jadi dia meninggalkan mereka di sini. 3 pekerja itu dikuburkan di bawah jembatan ini, dan jiwa mereka terperangkap di sini. Kakekmu sering bilang melihat 3 tengkorak di sini. Lalu suatu hari, jenazahnya ditemukan di jembatan ini. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa jangan ada dari keluarga kita yang pernah datang ke jembatan ini. Ayah, seharusnya ayah memberitahuku sejak awal. Ayo kita pergi dari sini. Masuklah ke mobil. Luna dan Bella masuk dalam mobil. Tapi saat David membuka pintu mobil, 1 tengkorak melontarkannya ke udara bersama pintu mobil itu. Bella, bawa Luna pergi dari sini. Bella lari ke kursi pengemudi untuk membawa mereka pergi. Tapi saat ia di tempat terbuka, 1 tengkorak lain melontarkannya ke udara. Lari, Luna! Luna terkejut. Ia mencoba lari, tapi ia tidak bisa. Kakinya sudah lari secepat mungkin, tapi jembatan itu seperti tidak ada habisnya. Hari ini balas dendam kami akan tuntas. Keluarga Freeman akan habis keturunannya. Tengkorak itu mencengkram leher Luna dan membantingnya ke tanah. Tapi kalung foto di leher Luna terbuka. Ada salib di dalamnya. Kalung itu berpendar cerah. Saat si tengkorak mencoba menyentuh Luna lagi, ia bagai tersambar petir. Luna sadar bahwa kalung itu akan melindunginya. Luna mencoba lari lagi, tapi jembatan itu malah makin panjang. Harus bagaimana ini? Bagaimana caraku pergi dari jembatan ini? Mata Luna tertuju pada sungai, dan ia melompati pagar jembatan dan terjun ke air. Luna adalah perenang yang bagus. Para tengkorak mengejar Luna, tapi tidak bisa menangkapnya. Luna berenang menyeberangi sungai ke tempat aman. Luna duduk di depan foto kakeknya. Lagi, ia masih mengenakan kalung di lehernya. Tapi kini usianya 70 tahun, bukan 18 lagi. Ia masih menangis kapanpun ia mengenang kecelakaan yang terjadi di Pelabuhan Sydney. Pergi ke jembatan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Maafkan aku, kakek. Ayah, ibu, maafkan aku. Di tahun 1975, Logan tinggal bersama seluruh keluarganya di kota Bologna, Italia. Ini waktu Natal. Seluruh kota dihias dan bersiap untuk perayaan Natal. Logan juga menghias rumahnya dalam rangka persiapan Natal. Saat Logan menaruh lampu-lampu terang di atap rumah, putranya Johnny 10 tahun dan putrinya Mia 12 tahun datang berlari dari rumah dan berlarian mengelilingi tangga tempat Logan berdiri. Logan mulai kehilangan keseimbangan. Hentikan itu, jangan nakal, nanti ada yang terluka. Mengacuhkan Logan, Mia dan Johnny mulai berkejaran. Johnny mendorong Mia dan Mia jatuh di tangga. Logan kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Johnny dan Mia tertawa dan bertepuk tangan saat ayah mereka jatuh di tanah. Haha, ayah jatuh, ayah jatuh. Lucunya ayah jatuh. Mendengar suara ribut, istri Logan, Helen, keluar dan menegur Mia dan Johnny. Anak-anak, berapa kali ibu bilang jangan nakal? Lihat perbuatan kalian. Saat Helen memarahi Mia dan Johnny, mereka saling bertatapan dan lalu mengejek Helen dengan muka-muka lucu. Beraninya kalian berdua? Ibu akan mengurung kalian di kamar atap. Lalu Krampus akan datang untuk menghukum kalian. Ini pertama kalinya Johnny dan Mia mendengar nama Krampus. Jadi mereka heran.
Siapa si Krampus itu, Bu? Logan berdiri dari lantai, mengibas pakaiannya dan mulai menceritakan mereka tentang Krampus. Krampus adalah iblis yang benar-benar menakutkan. Dia berkeliaran di kota selama Natal. Bila dia melihat anak nakal, dia menghukum anak itu. Dan bila anak itu terlalu nakal, dia akan menculik anak itu. Mia dan Johnny saling bertatapan, lalu tawa mereka meledak. Ayah hanya mengarang itu supaya kami tidak nakal, kan? Itu cerita yang bagus, tapi kenakalan kami tidak akan berhenti. Iya kan, Johnny? Itu benar, Kak. Kita akan lebih nakal lagi. Johnny menjatuhkan selimut dari sofa dan melompat-lompat di sana. Helen dan Logan amat kesal pada anak-anak. Anak-anak terus saja nakal sepanjang hari. Malam Natal tiba dan seluruh kota merayakannya. Seorang anak sedang bersembunyi di dekat jalanan saat seorang wanita lewat membawa banyak bungkusan. Saat ia mendekati anak itu, si anak menakutinya hingga ia jatuh bersama semua kotaknya. Anak itu bertepuk tangan, tertawa dan berlari pergi. Sesosok makhluk raksasa menyaksikan semua itu. Matanya berubah merah karena marah. Anak itu tiba di sebuah lapangan saat berlari dan mulai bermain dengan batu-batu yang tergeletak di tanah. Ia melihat bayangan di depannya. Ia menengadah ke arah sosok itu dan mulai gemetar. Batu-batu jatuh dari tangannya. Ia mulai lari tapi jatuh di tanah. Krampus berdiri di depannya. Krampus mengasah kuku-kukunya, mencengkram pundak si anak dan menusukkan kukunya. Anak itu berteriak keras dan Krampus menghilang. Di rumah, Logan sedang memarahi Johnny dan Mia. Berapa kali harus ayah bilang, Johnny? Kenapa kau membuat kenakalan itu? Bukan salahku, Ayah. Kakak yang memecahkan kaca. Tidak, Ayah, dia bohong. Dialah yang memecahkan kaca. Cukup, ayah muak dengan kalian berdua. Logan menarik dan membawa mereka berdua ke kamar atap. Sekarang kalian dikurung dan tidak bisa meninggalkan kamar ini, mengerti? Ayah, jangan bilang Krampus kau melakukan tugasnya. Krampus akan menghukum kalian sekarang. Logan menutup pintu dan pergi. Mia dan Johnny saling menatap dengan marah. Ini semua salahmu. Kau memecahkan kaca dan ayah mengurungku bersamamu. Kau membuatku takut, jadi gelas itu jatuh dari tanganku, tahu? Dengan marah, Johnny menjambak Mia. Aduh, baiklah, iya, aku tahu. Mereka berdua berkelahi. Krampus melihat ke arah rumah Logan. Johnny dan Mia berkelahi dan ia bisa melihatnya dengan mata batinnya. Dia lari ke rumah Logan dan mulai memanjat dinding. Ia melihat dari jendela ke arah Johnny dan Mia yang berkelahi. Matanya merah, ia lenyap dan muncul lagi di dalam kamar. Mia dan Johnny menatap ke Krampus sambil berkelahi dan jadi ketakutan. Krampus! Mendengar ini, Mia dan Johnny mulai menangis dan mencoba melarikan diri. Tapi pintunya dikunci. Mereka berdua menggedor pintu keras-keras dan minta tolong. Ayah, buka pintu. Krampus akan membunuh kami. Ayah, kami janji tidak akan nakal lagi mulai sekarang. Biarkan kami keluar. Helen dan Logan heran mendengar mereka menggedor pintu. Anak-anak itu begitu nakal. Kini mereka membuat-buat cerita supaya mereka boleh keluar. Mereka harus dihukum. Itu satu-satunya cara mereka dapat pelajaran. Dalam kamar, Krampus tertawa sambil berdiri di depan anak-anak. Mereka berdua gemetar setelah melihat sosok raksasanya. Tanduk-tanduk besar nan runcing. Matanya yang merah dan berpendar. Tubuhnya sepenuhnya berbulu putih. Ia mendekati Mia dan Johnny. Ampuni kami, Krampus. Kami tidak akan pernah nakal lagi mulai sekarang. Aku tidak mengampuni. Aku hanya memberi hukuman. Dengan begitu, tidak ada anak nakal tersisa seperti ini. Mia
Krampus membuat kandang di sekitar Mia dan mengurungnya di dalamnya. Ada duri-duri dalam kandang itu. Begitu Mia menggenggam jerujinya, tangannya tertusuk duri dan darah mulai mengalir dari tangannya. "Tolong, lepaskan kakakku!" Krampus mencengkram Johnny dan menggantungnya jungkir balik dengan kakinya. Johnny mulai menangis sambil bergelantung jungkir balik. Krampus menariknya dekat ke wajahnya. Ia mengulurkan ekornya, membelit Johnny dan mulai melompat. Johnny yang terbelit ekor mulai terayun di udara dan bernafas cepat dan makin cepat. Ia menangis parah. Krampus tiba-tiba berhenti, menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat wajah Johnny. Apa kau bersenang-senang? Johnny pingsan ketakutan. Tubuhnya banyak luka-luka. Di sisi lain ruangan itu, Mia menangis di dalam kandang. Nah, bila salah satu dari kalian berniat nakal lagi, aku akan membawa kalian. Mengerti? Iya, ampuni kami. Krampus menjebol jendela, melompat keluar, lari, dan lenyap. Helen dan Logan membuka pintu kamar, dan mereka terkejut. Johnny terkapar luka-luka di lantai, sementara Mia gemetaran di pojok. "Johnny, Mia, siapa yang melakukan ini?" kata Mia sambil gemetar. Krampus pelakunya, Ibu. Ia akan bunuh kami. Ia akan datang lagi. Ia akan bawa kami berdua. Ia bilang ia akan datang lagi. Logan dan Helen bertatapan dengan heran. Mereka berdua hanya pernah mendengar dongeng Krampus, tapi tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Johnny dan Mia tidak pernah nakal lagi setelah malam itu. Mereka berdua tinggal di tempat yang sama dan menghabiskan hari duduk di satu tempat. Logan dan Helen berusaha amat keras untuk membuat mereka melupakan hari itu. Tapi Mia dan Johnny tidak bisa melupakan hari mereka dikunjungi oleh Krampus. Permainan Ouija. Ini kisah di tahun 1970-an. Seorang anak laki-laki bernama Harry tinggal di Polandia bersama orang tuanya. Ia punya 3 teman, Emma, George, dan Luna. Suatu hari orang tua Harry pergi ke rumah saudara mereka. Harry memanggil teman-temannya ke rumah. Setelah beberapa hari, rumah siapapun jadi kosong kalau orang tua mereka berhenti pergi kemana-mana. Setiap orang tertawa dan duduk di sofa. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Kita punya waktu semalaman. Ayo main truth or dare. Ya, permainan apa yang ingin kalian mainkan? Aku mempunyai banyak permainan. Yang mana? Ouija, aku baru mendapatkannya. Kelihatannya asik. George mengeluarkan permainan Ouija dari ranselnya. Sebuah papan hitam retak-retak dan tampak seram. Kau mendapat papan itu dari mana, George? Ini punya kakakku. Aku menemukannya di dalam ruang bawah tanah. Baik, ayo mulai bermain. Aku tidak mau, kelihatannya seram. Penakut. Ini pasti akan asik. Ayolah. Keempat sekawan itu menaruh tangan kiri masing-masing di papan dan melihat satu sama lain. Lilin-lilin dinyalakan di sekitar mereka. George mulai membaca dari kertas yang disediakan bersama papan permainannya. Kalau ada roh di sekitar kami, tunjukkan dirimu. Semua teman mereka saling bertatapan dan juga gelisah. George mengulang pernyataan yang sama. Kalau ada roh di sekitar kami, tunjukkan dirimu. Saat itulah mereka mendengar suara kaca pecah. Saat mereka melihat ke depan rumah, mereka melihat ada jendela yang pecah. Luna terdengar amat ketakutan. Tampaknya ada seseorang yang mendengar panggilan kita. Roh, bila kau bisa mendengar kami, jawablah. Setiap orang melihat ke papan permainan dan huruf-huruf muncul di tengah papan itu. Y, A. Anak-anak saling bertatapan ketakutan. Aku takut sekali, teman-teman. Kita harus hentikan permainan ini. Jangan, permainannya baru dimulai. George, coba tanyakan hal lain kepada roh itu. Ayo.
George berpikir sebentar, lalu bertanya, "Siapa namamu?" Mereka menatap ke arah papan, tapi tidak ada jawaban. "Aku bertanya lagi, siapa namamu?" Huruf-huruf sebelumnya menghilang dan huruf-huruf baru muncul. IBLIS. Iblis, namanya iblis. Itu pasti roh jahat. George, hentikan permainan ini sekarang juga. Tiba-tiba semua lilin padam dan asap memenuhi ruangan itu. Keempat anak itu mulai batuk-batuk. George, apa yang terjadi? Aku takut sekali. Kita harus menghentikan permainan ini sekarang. Setiap orang menyingkirkan tangan mereka dari papan dan menutup kotak permainan itu. Asapnya perlahan menghilang. Syukurlah semuanya terkendali sekarang. George, kita nyaris tidak selamat hari ini. Iya, kalian benar. Sesosok bayangan berdiri di belakang George. Ketiga anak lain ketakutan melihatnya. Lihat di belakangmu, George. George melihat ke belakang dan berteriak. Tangan dan kaki sosok itu amat kurus, matanya merah dan berdarah. Ada memar-memar di kepalanya. Keempat anak itu gemetar melihat hantu itu. Ada apa? Kalian takut padaku? Padahal tadi kalian memanggilku. Apa kalian tahu aku pernah hidup seperti kalian? Aku juga pernah bernapas. Dan kalian tahu apa yang dulu kulakukan? Aku membakar anak-anak kecil. Kalian tahu kenapa? Karena aku gila. Orang-orang mengenalku dengan nama Iblis Gila. Suatu hari aku tewas dalam kecelakaan. Sejak itu aku gentayangan di dunia untuk berburu. Hari ini kalian membuat pekerjaanku lebih mudah dengan memanggilku ke dunia ini. George lari ke arah papan dan mulai membaca perintahnya. Kami ingin mengembalikanmu ke alammu. Pergilah, pergi. Iblis itu mendekatinya dan merusak papannya. Mengambil kertas dari tangannya dan mengubahnya menjadi debu. George merasa sangat ketakutan. Aku kemari bukan untuk dikembalikan ke alamku, mengerti? Iblis mencekik leher George dan tubuh anak itu mulai berasap. Iblis berteriak keras. Emma, Harry, dan Luna mencoba untuk lari, tapi bara api menjalar ke arah mereka dari segala sisi. Kumohon, lepaskan kami. George sesak napas dan tubuhnya mulai terbakar. George roboh dan ia terbakar hangus hingga ia tidak lebih dari tengkorak saja. Harry menyiramkan air ke pintu untuk memadamkan api. Tapi api tidak kunjung padam. Sebaliknya, api itu makin panas. Iblis merayapi Harry dan mendekap tubuhnya. Cukup, nak. Kalian tidak akan bisa lari dari apiku. Harry berteriak kesakitan. Iblis menorehkan tanda di tubuh Harry. Dengan kekuatannya dan mulai tertawa. Lalu Luna dan Emma datang dan Emma mengeluarkan kalung salib dari lehernya dan menempelkan pada dahi iblis. Iblis mulai tersiksa parah. Ia membakar tubuh Harry dengan parah sehingga tubuh Harry hangus menjadi abu. Luna, lari dari sini. Aku akan menghentikannya dengan salib ini. Tapi kau, jangan khawatirkan aku. Kau lari cepat. Luna mulai melarikan diri dan si iblis menyerang Luna, bukan Emma.
Ia mendorongnya dari belakang dan Luna jatuh ke dalam api di pintu. Dan ia mulai terbakar. Emma masih memegang salib. Jadi begitu iblis hendak melukainya, ia malah kesakitan. Ia tidak bisa melukai Emma. Aku akan kembali lagi. Emma mulai menangis histeris. Api lantas padam. Emma sangat terguncang. Ia membuka pintu dan melarikan diri dari rumah itu. Selesai.